Nah, teman-teman, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi lagi ke Pak Mumu. Pak Mumu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak Mumu ya. Habis kerja di ladang. Hmm. Jadi saya menyita waktu luang lagi Pak Mumu nih. Bentar Pak Mumu pengen ngobrol karena dengar-dengar dari Kang Aang, Kartika Hidro TV. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada Kang Aang dari Kartika Hidro TV yang sudah merekomendasikan tempat-tempat atau orang-orang yang mempunyai historis kehidupan di masa lalu yang kelam. Dari mulai cerita mistis, cerita goib, kisah-kisah orang-orang yang hidup di perkampungan, pokoknya deh. Kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube Kartika Hidro TV. Nah, Pak Mumu ini mempunyai historis atau cerita di masa lalunya ketika ekonomi sulit ya teman-teman. Ketika mempunyai ekonomi sulit, beliau itu sempat terjun ke dunia pesugihan ya Pak ya. Biasanya kan kalau misalkan orang-orang yang terjun ke dunia pesugihan kaya raya, tapi ini malah sebaliknya Pak Mumu ya. Itu gimana sih ceritanya Pak Mumu bisa ikut ke pesugihan tuh Pak Mumu? Jadi sebetulnya kalau diceritakan ini agak sedikit malu juga ya. Kenapa Pak Mumu? Karena saya dulu mengalami kehidupan di dalam sulit ekonomi. Ya, sulit ekonomi sehingga terjun ke istilahnya pekerjaan sulit lah. Jualan di kala itu berarti saya tidak menemukan kesuksesan. Gitu. Rugi, bahkan saya ada semacam trauma kalau dikatakan lah. Jadi susah nyari pekerjaan. Ya, susah nyari pekerjaan. Jualan nggak laku-laku. Biasanya kan kalau orang sini itu kebanyakan ke Jakarta ya Pak ya? Iya. Ngadu nasibnya ke Jakarta, dagang apa, siomay, terus apa lagi di Karena saya jualan ciki, siomay, sampai mainan, sampai jualan, udah macam-macam saya lakukan, tapi tidak menang. Sampai jualan pakaian, sampai saya habis tidak punya modal apa-apa. Tidak punya apa-apa. Di waktu itu dalam kesulitan, saya banyak sharing dengan teman-teman rekan-rekan yang di sana. Akhirnya ada peluang, saya katakanlah ada peluang untuk jalan kehidupan, jalan pintas supaya kaya raya. Ya, intinya. Tapi di kala itu saya ada menariknya sedikit, tapi gimana menariknya di kala itu, kamu mau enggak tapa di satu tempat? Tempatnya di hutan atau di hutan belantara? Ya, tujuannya di hutan itu karena menurut orang kepercayaan itu, misalnya jangan sampai ketemu sama orang. Ada kuncennya Pak, ada juru kuncinya? Ya, bukan ada kuncen, jadi semacam gimana tuh, ada orang pintar lah gitu, orang bisa katanya Mas ngasih sama saya itu, kamu harus puasa 7 hari 7 malam katanya, auratnya ini ada baca-bacaannya. Nah, di situ nanti kamu kalau melaksanakan ini bakal ada dikala nanti sudah kamu apa tuh kejadian lah, kalau kata gitu, minta sama orang, karena nanti minta sama jin. Ya, jinnya mungkin apa ya? Semacam jin lah gitu. Mungkin jin lah gitu. Dikala itu, karena itu. Ya, singkatnya saya di waktu itu benar saya tapa melaksanakan di tempat itu dalam keadaan posisi gelap, siang tidak bisa keluar karena takut ketemu sama orang. Kenapa emang kalau ketemu sama orang Pak? Nah, katanya kalau ketemu sama orang nanti gagal katanya. Nah bentar nih Pak, saya potong terlebih dahulu ya Pak ya. Nah ini kan tadi kata Bapak berarti selama 7 hari 7 malam ya Pak, Bapak menetap di salah satu tempat di tengah hutan belantara. Kalau misalkan ketemu sama jinnya tinggal minta uangnya berapa mintanya berapa gitu Pak ya. Nah itu makannya Bapak gimana? Nah, makan itu saya udah persiapkan, bawa beras, tapi makannya diatur itu. Cuman kalau dikatakan satu kepala. Jadi kalau kita masak, malamnya masak, misalkan tuh 1 cangkir, bisa buat 2 hari lah. Nah itu kan puasa Pak, berarti bukannya sama maghrib juga? Maghrib. Berarti Bapak cuma 2 kali makan, pas maghrib dan sahur? Subuh. Aduh.
Itu ada tidurnya nggak Pak? Kalau misalkan kalau orang tapa kalau puasa nih siangnya puasa baca wirid, baca aurod, atau malamnya siangnya tidur. Kalau Bapak nggak tidur sama sekali? Nggak ada tidur. Selama 7 hari itu nggak tidur sama sekali? Nggak tidur. Kalau sengaja tidur enggak, tapi ya kalau keadaan mendesak, ngantuk, ya mungkin sambil wirid itu kadang-kadang ada ketiduran. Oh, jadi kalau itu ngantuk lah, kalau udah ngantuk itu ada ketiduran, cuman posisinya masih duduk, nggak tidur rebahan, nggak gitu. Kalau nggak sengaja mah nggak jadi masalah. Nggak, ya. Berarti selama 7 hari 7 malam itu Bapak terus sila duduk kayak gini mungkin baca wirid atau gimana. Kalau tidur boleh asal nggak disengaja. Kalau disengaja tidur udah gagal. Boleh lanjut Pak? Ya, itu cuman duduk, terus paling nggak duduknya itu waktu sholat, waktu sembahyang itu. Ya, waktu sholat baru kita ini. Nah, udah dipersiapkan setiap berarti jam 12 itu nanti jam 4 harus udah ini kan karena mau menjelang subuh. Udah dipersiapkan tuh aurod itu harus dibaca. Ya, dibaca. Itu 4 jam itu nggak bergerak sama sekali, duduk terus. Berarti ini mah pesugihannya pesugihan putih ya, bukan pesugihan hitam. Biasanya kan kalau namanya pesugihan itu kita menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak melaksanakan sholat, nggak apa-apa, nggak puasa. Ini mah Bapak mah puasa, sholat juga Pak. Ya. Waktu tapanya juga. Waktu itu cuman di situ kan ada tempat, ada ya kalau dikatakan bukan surau, bukan musola gitu ya. Itu hanya saung biasa. Saung di tempat itu cuman saung itu besar. Pakai dinding lah gitu. Bahkan saya di situ di tempat itu terkunci. Untuk maksud terkunci, takut nanti siang ada orang, tiba-tiba ada orang mau masuk misalkan gitu. Nah, di situ juga saya pernah sampai 3 malamnya, malam ketiga betul ada semacam yang datang di luar bangunan itu, di luar saung itu, kayak ada apa itu yang jalan duk duk duk, terus suara wah kayak harimau mau menerkam mangsa. Oh, kedengarannya seperti itu. Bahkan saya sampai posisi tempat itu kayak ada yang goyang gitulah. Kalau dikatakan di waktu itu udah pikiran udah agak buyar, terganggu. Ada di sisi lain saya, ini ada udah datang. Di sisi lain ada ketakutan juga. Yang paling besar ketakutannya. Ada ketakutan, tapi karena tadi udah di tekadnya udah di ini, ya saya bulat, ya. Terus jalani. Tiba-tiba ya malam ketiga itu ada yang datang, nggak tahu, kayak ya semacam orangnya tinggi, tiba-tiba datang, dia ada di posisi dalam keadaan gelap, datang nanya, sedang apa kamu di sini, kalau kata ininya. Ya saya begini karena tadinya udah dikasih tahu sama orang pintar itu, kalau ditanya ini bukan, ya intinya butuh kehidupan lah, yang butuh uang ya, butuh uang, pengen kaya ya. Maka di situ saya dengan gemetar, grogi, ini kalut pikiran saya, jadi kayak semacam mimpi lah gitu, kayak semacam mimpi, sehingga nggak tahu posisi saya di mana. Tiba-tiba ada di tempat salah satu bank goib. Iya mungkin gitu, pokoknya di salah satu bank di situ. Saya sampai sama ininya, sama yang bawa saya itu, ini kesini diunjukin tempat-tempat uang itu. Tempat uang itu saya sampai nggak bawa apa-apa, tiba-tiba ini ada tas besar, tas
kayak tas Adidas gitulah gitu. Perlengkapan kayak olahraga gitu. Bahkan di situ, nah ini mah jangan, yang ini yang harus diambil katanya. Uangnya itu. Nah, sama kamu ambil, saya setelah diambil, uangnya udah ini, udah saya, ya pokoknya bawa sama saya. Pas saya tiba-tiba ya datang ke satu tempat, udah siang, ya siang sekitar jam 5 lebih, karena saya ketemu sama orang, ditanya sama orang. Terus sedang apa di sini? Di saung ini gitu. Ya, bukan, di jalan. Di perjalanan itu, di got lah. Pas itu disimpan di got. Saya bilang sama orang itu, ya mau pulang ke rumah. Itu. Ditanya karena yang nanya itu orang tahu nama saya, kenal sama bapak, ya, tahu sama saya. Takutnya kalau nggak dijawab takut sombong. Nah, gitu. Pas itu ngelihat yang tadi itu dibawa sama saya itu mau ke rumah, ditaruh dulu. Saya mau kencing, maksud saya mau kencing. Ternyata yang ditaruh itu di got, hilang. Berikut koper-kopernya juga. Iya. Sama koper-kopernya hilang. Hilang, nggak ada. Karena bapak ketemu sama manusia. Iya. Sebelum sampai rumah. Iya. Jadi alasannya nggak boleh ketemu sama manusia sama sekali. Sama sekali. Waktu awalnya juga sudah dikasih tahu sama itu. Waktu kita mau nempatin itu harus terkunci rapat. Terus jangan sampai ketemu sama orang di tempatnya juga di hutan. Belantara. Karena takut nanti siang ada orang. Untuk menghindar ketemu sama orang, berarti tempatnya harus di tempat yang jauh dari perkampungan gitu. Padahal bapak udah sedikit lagi, selangkah lagi nih bakal menjadi miliarder. Kenapa bapak harus kencing? Dan situ, akhirnya bapak ketemu manusia, ya. Gagal lah, uangnya hilang ya pak ya. Nah, saya kembali kesadaran diri saya sendiri. Bahkan ya di situ, karena kita walaupun bagaimana tetap mencari rezeki itu, kita tidak bisa lewat jalan pintas. Nah, mungkin harus saya jalani yang seperti sekarang ini. Hanya saya jadi tukang kuli, misalnya berjuang, seharusnya mungkin itu yang menakdirkan, walaupun dari jalan pintas ya seperti ini. Kebetulan saya punya, karena saya ini mudah-mudahan jadi berkah buat keluarga saya. Ya, Pak, ya? Betul. Ternyata kalau dicari dari jalan pintas itu nggak baik ternyata gitu. Pak, itu kalau boleh tanya Pak, wujud yang mendatangi Bapak ketika Bapak membaca wirid pas malam ketiga ya Pak ya? Iya. Itu wujudnya kayak gimana sih Pak? Orangnya tuh kayaknya ganteng, kelihatan kalau kelihatan persisnya kayaknya ganteng, orangnya tinggi, pakai seragam putih, pakai dasi, pakai celana hitam. Itu yang saya kelihatan. Jin juga bisa pakai dasi ya teman-teman. Yang hadir itu, yang hadir ke tempat saya itu seperti itu wujudnya. Enggak, yang saya bayangkan datangnya itu bakal menyeramkan, tapi ternyata yang menyeramkan di luar itu kedengaran tuh jalannya tuh kayak semacam nginjak apa itu, duk gitu. Kayak orangnya tinggi besar gitu. Langsung dalam pikiran saya grogi, buyar grogi. Apa ini yang terjadi? Saya udah memikirkan, wah ini menakutkan, Nah Pak, gangguannya Pak selain itu yang berontak di luar kayak brag-brigru, kayak yang jalan orangnya besar, ada gak gangguan-gangguan yang lainnya seperti misalkan Bapak lagi baca wirid, lagi baca aurat, lagi sila ya Pak ya, itu tiba-tiba ada apa melintas kolebat atau apa gitu Pak? Kejadian kan waktu itu saya bawa lentera lah ya, kalau dikatanya ya, kalau dulu mah tuh cempor kecil yang pakai corong itu, lampu itu. Saya kan udah dari awalnya udah dikasih tahu sama orang ya kalau katakan yang ngasih aurat sama saya itu, kalau mau sembahyang itu nyalakan, kalau mau aurat matikan, berarti gelap. Tapi kalau mau sembahyang nyalakan. Saya lupa tidak padamkan. Pada akhirnya langsung kayak ada batu itu, langsung pecah itu di depan mata Bapak. Iya,
Kan di pinggir ini. Langsung kayak ada yang nimpuk gitu, pakai batu. Bu, langsung pecah. Itu kan belingnya tuh tebal. Tapi itu bisa pecah sekaligus. Itu kejadiannya tahun berapa sih Pak Bapak waktu nyuri itu? Kalau nggak salah tahun 2014-an lah. Berarti baru-baru kemarin ya Pak? Iya. Berarti 2014 sekitar 8 tahunan, 8 tahun ke belakang Iya. Bapak melaksanakan itu karena susah mencari pekerjaan. Nah teman-teman, Pak Mumu ini sempat ikut ke pesugihan, tapi pesugihannya kalau menurut saya ini pesugihan putih, lucu loh. Yang namanya pesugihan kan biasanya ya tadi yang saya katakan, jauh dari pangeran, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Ini mah Bapak disuruh sholat, disuruh puasa juga. Berarti ini pesugihan apa namanya? Pesugihan putih atau gimana? Nah, menurut Pak Mumu, pengakuan Pak Mumu, selama berada di hutan tersebut, selama berada di tempat tersebut, itu tidak boleh ketemu sama manusia. Bahkan pintunya juga digembok ya Pak ya. Bapak bawa perbekalan untuk selama 7 hari 7 malam. Nah, kalau misalkan batasannya, berarti ya 7 hari 7 malam itu Pak ya. Datanya mau pas hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh. Gimana kehusuan kita wirid. Alhamdulillah Pak Mumu ini sangat khusus sekali. Mungkin baca auroja, baca wiridnya, sehingga pas malam ketiga, si jinnya itu datang. Nah, membawa ke suatu bank, kata ke Pak Mumu, ke Bank Goib atau gimana, ditunjukin nih banyak banget uang. Ini ada koper, ini disuruh bawa satu. Pak Mumu bawa. Kalau di kisaran di dalam koper itu uangnya sampai miliaran loh teman-teman. Miliaran. Pak Mumu udah gembira sekali mungkin di hatinya. Selangkah lagi menjadi orang kaya. Namun sayangnya karena kesiangan pulangnya pas mau ke rumahnya itu, Pak Mumu itu di jalan ketemu sama orang. Pas Pak Mumu lagi kencing. Ya Pak ya. Pas setelah kencing, dilihat orang tersebut pergi, barang bawaan yang dibawa Pak Mumu tiba-tiba ngilang ya Pak Mumu. Tapi Pak Mumu ya ada hikmahnya juga mungkin Pak Mumu ya. Siapa tahu mungkin kalau misalkan Allah itu sayang sama Pak Mumu, kalau misalkan uang tersebut dimakan sama Pak Mumu, sama keluarga Pak Mumu, mungkin takutnya nggak berkah. Masih diselamatin sama Allah Pak Mumu. Kalau sekarang mau Pak Mumu jadi kaya raya, jadi miliarder, mungkin anaknya nggak tahu lah gitu ya Pak ya. Namanya juga pesugihan, itu biasanya hanya sekedar kedok, tetap aja ada tumbalnya ya Pak Mumu. Ya Pak Mumu kan Pak Mumu hidup seperti ini, hidup bertani, hidup peternak, tapi berkah buat keluarga. Nah, teman-teman, semoga video ini ada manfaatnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Mumu ya Pak Mumu ya, udah mau lagi diajak cerita sama saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.